Halo guys, HP terbaru yang rilis di tahun 2024 sudah banyak, namun yang langsung pakai Android 14 hingga saat video ini dibuat hanya beberapa saja. HP yang udah langsung pakai Android 14 jelas lebih menarik karena pengguna bisa menikmati fitur-fitur terbaru yang kekinian. Soal update yang ditawarin juga jadinya lebih panjang sehingga semakin menarik untuk dibeli. Maka dari itu berikut STIN udah buatin 7 HP 2 jutaan Android 14 terbaik di tahun 2024. Yang pertama, Redmi 13. HP barunya Xiaomi ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk dibeli. Bodinya premium karena udah pakai kaca dan disertifikasi IP53 untuk ketahanan debu dan percikan air. Diotaki oleh chipset baru Helio G91 Ultra, Redmi 13 mengusung kamera 108 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Soal performanya juga bagus, apalagi RAM-nya 8GB dengan internal mencapai 256GB. Layarnya 6,79 inci pakai panel IPS Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz untuk kemulusan scrolling sosmed. Tidak lupa Xiaomi juga ngasih perlindungan Gorilla Glass supaya tahan goresan. Lalu baterainya juga lumayan dengan kapasitas 5030 mAh yang support fast charging 33W sehingga ngecas sampai penuh cuma sekitar 1 jam aja. Menariknya, HP ini udah langsung berjalan di Android 14 dengan antarmuka HyperOS. Bahkan sekarang juga udah ada NFC-nya, tidak seperti pendahulunya. Hanya saja memang untuk kamera ultra-wide-nya justru udah gak ada lagi dan gyroscope-nya bukan hardware. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini info lengkapnya. Yang kedua, Vivo Y28. HP terbarunya Vivo ini juga datang dengan spesifikasi bagus di kelasnya, yang mana baterainya jumbo 6000 mAh dengan pengisian daya cepat 44W. Daya tahannya awet karena didukung layar hemat daya berukuran 6,68 inci, berpanel IPS HD+, serta refresh rate 90Hz yang udah cukup mulus. Lalu layarnya ini juga terang dengan 1000 nits dan udah wet touch display yang artinya masih bisa disentuh dalam keadaan basah. Tidak lupa ada pula sertifikasi IP64 yang tandanya udah tahan debu dan percikan air. Untuk performanya sendiri pakai Helio G85 yang ditandem sama RAM 8GB dengan internal hingga 256GB. Sementara fotografinya pakai kamera utama 50 megapiksel dan lensa bokeh 2 megapiksel serta kamera depan 8 megapiksel. Jadi memang cukup disayangkan tidak ada lensa ultra wide-nya. Namun untuk fitur lainnya udah lumayan menarik seperti adanya NFC dan speaker yang udah stereo. Hanya saja untuk gyroscope belum hardware sehingga tidak ada stabilizernya juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut info lengkapnya. Yang ketiga, Realme C67. HP 2 jutaan yang rilis Desember tahun lalu ini hadir dengan peningkatan yang cukup signifikan terutama di sektor kamera dan performanya. Di bagian kamera dibekali kamera utama 108 megapiksel dan ditemani kamera bonus 2 megapiksel. Bahkan gak cuma menang besar resolusi aja, tapi kamera Realme C67 juga mendukung fitur 3 kali in sensor zoom. Lalu di sisi performanya ditenagai chipset Snapdragon 685 dan disokong RAM 8GB yang juga bisa diperluas 8GB lagi pakai fitur Dynamic RAM. Serta penyimpanan luas hingga 256GB yang juga bisa ditambah pakai micro SD hingga 1TB. Untuk baterainya 5000 mAh dan didukung fast charging 33W yang bisa ngisi daya dari 0 hingga penuh dalam 1,5 jam aja. Untuk fitur lainnya ada NFC dan udah mengantongi sertifikasi IP54 yang berarti tahan debu dan cipratan air. Tidak ketinggalan speakernya juga udah stereo untuk pengalaman audio yang lebih baik. Lalu yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah soal tidak adanya lensa ultra wide dan layar belum AMOLED, serta jenis memorinya masih eMMC. Berikut ini spesifikasi dan harganya.
Yang keempat, Oppo A60. HP Oppo 2 jutaan ini hadir dengan tampilan cantik yang udah mengusung military grade shock resistant atau yang artinya udah punya ketahanan bodi yang bagus. Bahkan gak cuma tahan banting aja, HP ini juga udah punya IP54 buat ketahanan terhadap percikan air. Selain itu, layar IPS dengan kemulusan 90Hz ini juga udah splash touch, jadi misal layar basah pun masih tetap responsif ketika kita gerakan. Untuk otaknya sendiri pakai Snapdragon 680 yang ditandemin RAM 8GB dan internal hingga 256GB. Lalu daya tahannya pun bagus, pakai baterai 5000 mAh yang support fast charging 45 watt. Dipakai ngecas pun udah kenceng, yang mana setengah jam udah terisi 50%. Beralih ke fotografinya, ada kamera utama 50MP ditemani lensa depth 2MP dan kamera selfie 8MP. Tidak lupa HP ini juga ada fitur kekinian seperti NFC dan stereo speaker. Hanya saja untuk layarnya ini belum Full HD+, gak punya lensa ultra wide dan tanpa stabilisasi video. Link belinya ada di deskripsi dan berikut info lengkapnya. Yang kelima, Samsung Galaxy A15 LTE. HP rilisan Januari ini ditenagai chipset MediaTek Helio G99 yang disokong RAM 8GB dan storage hingga 256GB yang juga masih bisa ditambah pakai kartu microSD. Lalu layarnya ini pakai panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci, resolusinya Full HD+, dengan refresh rate 90Hz yang mulus. Untuk fotografinya terdiri dari 50MP kamera utama, 5MP ultra wide, dan 2MP makro. Adapun kamera depannya 13MP yang mampu merekam video resolusi 1080p 30fps seperti kamera utamanya. Untuk sistem operasinya udah langsung pakai Android 14 paduan One UI 6, dan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali serta update keamanan hingga 5 tahun. Sementara dayanya pakai baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. Namun yang jadi nilai minusnya adalah soal desain layarnya yang terbilang jadul, speakernya belum stereo, dan slot SIM-nya hybrid slot, serta gyroscope bukan hardware. Link pembelian ada deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang keenam, Infinix Note 40. HP Infinix yang satu ini sangat menarik karena dengan harga 2 jutaan aja udah punya yang namanya wireless charging. Bahkan Infinix juga sekalian ngasih power bank MagSafe dalam paket penjualannya. Jelas ini jadi daya tarik tersendiri karena bisa ngisi daya tanpa kabel dengan daya hingga 20 watt. Performanya juga kencang berkat chipset Helio G99 Ultimate yang dipadukan RAM 8GB dan internal 256GB berjenis UFS. Buat mainin PUBG terasa terlalu easy dengan settingan smooth, ultra, dan rata stabil di 40fps. Main MLBB pun dapat di Ultra Super dengan sangat stabil di 60fps. Sementara untuk kameranya ada 108MP lensa utama yang ditemani 2 lensa bonus beserta kamera selfie 32MP. Bahkan perekaman videonya bisa sampai 2K 30 maupun 1080p 60fps baik itu depan maupun belakangnya. Soal OS-nya pun udah pakai Android 14 dan Infinix juga ngasih jaminan update 2 kali serta update untuk security patch 3 tahun. Fitur menarik lainnya ada fingerprint yang udah di layar dan stereo speaker yang didukung oleh JBL. Lalu untuk poin minusnya adalah gak ada audio jack, gak ada slot micro SD, dan gak ada ultra wide-nya. Berikut ini uraian lengkap dan harganya. Yang ketujuh, Tecno Spark 20 Pro Plus. HP yang punya desain cakep ini layarnya melengkung di sisinya. Bertipe AMOLED 6,78 inci. Resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120Hz serta kecerahan maksimal hingga 1000 nits.
Performanya juga bagus berkat chipset Helio G99 Ultimate hasil kolaborasi MediaTek dengan Tecno. RAM-nya sendiri 8GB dengan fitur tambahan 8GB lagi dan internalnya 256GB UFS 2.2 yang juga masih bisa perluasan pakai micro SD. Bagian fotografi ada kamera utama 108MP ditemani satu kamera tambahan dan di sisi depan ada kamera selfie 32MP dengan fitur dual view video. HP ini ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging 33W dan udah langsung berjalan di Android 14. Fitur lainnya meliputi speaker yang udah stereo, ada NFC dan fingerprint di layar, gyroscope-nya hardware, serta punya sertifikasi IP53. Namun yang kurang adalah tidak punya jack audio 3,5mm dan tidak ada lensa ultrawide-nya juga. Link pembelian di deskripsi dan berikut info lengkapnya. Jadi itulah 7 HP 2 jutaan terbaik dengan Android 14 terbaik untuk saat ini. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.